Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sangat saya cintai ya, kita di video kali kita kedapatan HP Asus Zenfone Max 4 ya, Zenfone 4 Max dengan kerusakan yaitu kaca touchscreen-nya pecah, sudah menyebabkan HP-nya sering ngetik-ngetik sendiri, sering WA orang sendiri ya. Tiba-tiba yang punya HP kaget, ini kok sudah ngirim-ngirim WA ke orang-orang ya. Ya memang pecahnya kaca atau touchscreen itu bisa menyebabkan handphonenya kadang ngetik-ngetik sendiri, kadang tidak bisa ngetik. Di saat kita mau ngetik dia tidak mau, di saat kita tidak mau ngetik dia ngetik-ngetik sendiri. Jadi satu-satunya cara adalah dengan mengganti touchscreen-nya teman-teman. Nah ini casingnya sudah terbuka ya teman-teman. Kemudian kita akan membuka baut-baut pada HP ini, dan pertama-tama kita keluarkan mesinnya sama sidik jarinya. Untuk HP tipe Asus Zenfone Max ini, itu sidik jarinya berada di bagian bawah atau terletak di bagian bawah papan casnya teman-teman. Jadi teman-teman, kita harus mengeluarkan terlebih dahulu sidik jarinya untuk menghindari sidik jarinya itu fleksibelnya putus saat kita melakukan pengangkatan pada LCD-nya. Setelah terbuka, kita keluarkan papan casnya, kemudian kita keluarkan casing penahan sidik jarinya. Nah, jadi teman-teman, itu sidik jarinya kita lepaskan. Lalu kalau sudah dilepaskan, barulah kita bisa mencabut mesinnya dan melepaskan LCD-nya teman-teman. Sebenarnya untuk penggantian touchscreen atau kaca LCD pada LCD yang satu set itu, kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya, inti dari pekerjaan ini adalah diproses melepaskan LCD-nya dari frame-nya teman-teman. Karena kalau lemnya masih kuat, itu besar kemungkinan LCD akan pecah saat kita melakukan pelepasan LCD dari frame. Selain itu, tetap juga agak rumit, namun tidak sesulit saat kita melepaskan LCD. Apalagi kalau LCD-nya kita tidak tahu posisi fleksibel LCD-nya itu di sebelah mana, teman-teman. Itu sangat rawan sekali. Saat kita tidak tahu di mana posisi fleksibelnya, otomatis biasanya tanpa kita sengaja kita membuat fleksibelnya putus, dan ya innalillahi. Mau tidak mau kita harus mengganti lagi LCD-nya dengan LCD yang baru. Ya, jadi teman-teman, ini saya panaskan dulu di separator agar panasnya merata. Untuk teman-teman yang tidak punya separator, bisa menggunakan setrikaan baju, setrikaan pakaian, karena ini pada intinya sih cara kerjanya sama aja, hanya untuk memanaskan LCD secara merata agar lem-lemnya itu bisa lunak dan mudah untuk diangkat LCD-nya. Tapi tentu saja tidak semudah itu mengangkat LCD ya teman-teman. Sangat-sangat ini saja tangan saya sudah kepanasan, saking panasnya LCD-nya. Itu panasnya separator saya setel di 100, dan dalam jangka waktu yang lebih dari 5 menit HP atau LCD-nya berada di atas separator dengan tekanan suhu panasnya 100 derajat. Bisa dibayangkan bagaimana panasnya LCD. Itu pun saya masih sangat-sangat kesulitan dalam mengangkat atau melepaskan LCD-nya dari frame atau casingnya teman-teman.
Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana saya melepasnya ya dari pinggir secara berulang-ulang. Tetap saja LCD-nya tidak mudah untuk terlepas dari frame-nya, teman-teman. Bahkan ini videonya sudah sempat saya potong karena saya tidak sadar ternyata waktu perekaman di HP saya itu hanya tersetel 10 menit dan saya tidak tahu itu tiba-tiba sudah berhenti perekamannya. Nanti saya sadar sudah saat LCD sudah terbuka, baru saya sadar, teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihatlah bagaimana ya usaha atau bagaimana yang saya lakukan untuk melepas LCD ini. Tentunya tidak mudah. Sebenarnya kalau yang rusak itu LCD-nya, mudah saja kita copot, teman-teman. Tanpa dipanaskan seperti ini, main congkel aja pasti dia keluar itu, tapi dalam keadaan hancur. Namun ini kan yang rusak hanya kacanya, hanya touchscreen-nya. Jadi kita perlu menjaga LCD aslinya yang tentunya menempel menyatu dengan kaca yang pica ini, teman-teman. Sebisa mungkin LCD-nya juga tidak ikut pecah, jadi harus tetap ekstra hati-hati. Dan untuk teman-teman yang bukan sebagai tuser, ya teman-teman bisa melihat bagaimana prosesnya mengganti kaca ini supaya teman-teman bisa tahu gimana kenapa mahal sekali, padahal harga kacanya hanya berkisar di 30 ribuan. Ya memang kaca touchscreen-nya itu harganya sekitaran begitu, 30 ribuan. Namun proses untuk mengangkat LCD-nya itu tidak mudah. Bahkan di tempat teman saya alatnya sudah canggih. Beliau beli alat yang harga 13 jutaan untuk mengangkat LCD. Ya tidak jarang juga tetap pecah LCD-nya, teman-teman. Karena kan bahan utama dari LCD ini adalah kaca yang sangat-sangat tipis sekali. Mungkin tipisnya ya di kisar 0, sekian mili, teman-teman. Sangat tipis sekali kaca LCD itu, sehingga rentan pecahnya itu besar sekali. Terus ditambah sama lemnya yang keras, teman-teman. Lem LCD itu kan keras, apalagi sudah dalam jangka waktu yang lama, itu bisa sangat keras dan sulit untuk dicabut ya, teman-teman. Ini ya proses bagaimana saya ya mengangkat LCD-nya. Ya sudah pakai bantuan separator, ditambah lagi pakai blower. Ya tidak mudah ya, teman-teman, tidak mudah. Yang mudah itu adalah mengganti LCD, karena kalau kita ganti LCD itu main copot aja sudah selesai. Namun kalau untuk mengganti kaca seperti ini, itu tentu saja butuh ketelitian, kesabaran, dan butuh kehati-hatian dalam bekerja atau selama bekerja, teman-teman. Jangan terlalu terburu-buru. Sambil kita bantu-bantu panaskan dengan blower ya, teman-teman, agar mempermudah lem untuk diangkat atau dibersihkan. Ya sudah berapa menit ini LCD-nya belum juga terangkat, dan berbagai cara telah dilakukan, dan ini sudah agak masuk sedikit, teman-teman. Nah, terpotong kan, teman-teman? Jadi video saya itu tadi terpotong karena saya tidak sadar kalau aturan atau settingan di kamera HP saya itu hanya 10 menit. Tapi intinya seperti itu, teman-teman. Tidak mudah mengangkat LCD dari framenya. Nah, setelah terangkat, kita coba untuk hidupkan lagi. Di sini LCD-nya masih normal ya, hidupnya masih normal. Ini sangat bersyukur tentunya saya, karena tidak nombok ya. Biasanya sih ya nombok ya, karena pasti pecah itu, tidak selalu mulus dalam mengangkat LCD itu, teman-teman. Jadi teman-teman yang bukan tuser, agar kiranya dapat melihat video ini dengan baik ya, dan dapat belajar bagaimana sulitnya mengangkat LCD yang belum pecah, LCD yang hanya kacanya saja yang pecah. Jadi di situ tingkat
kemahalan dari mengganti kaca touchscreen-nya, teman-teman. Mahal itu karena nanti kalau seandainya LCD-nya pecah, kita bisa belikan gantinya ya, teman-teman. Namun harus teman-teman ketahui bahwa mengganti LCD dengan yang baru biasanya mengurangi kualitas dari LCD itu sendiri, karena kualitas dari LCD asli yang terpasang dari pabrik sama yang baru itu sangat berbeda jauh sekali, teman-teman. Walaupun katanya ori, ya ori toko sama ori pabrik itu berbeda, tetap tidak bisa menyerupai ori dari perusahaan tempat HP itu diproduksi. Nah, sekarang kita masuk di proses membelah LCD-nya dari touchscreen yang pecah tadi. Di sini juga kita memerlukan ya ekstra hati-hatian, karena ini kalau salah pengirisan bisa menyebabkan LCD-nya blank putih, teman-teman. Tidak ada gambar sama sekali, hanya putih polos. Putih polos itu sendiri terjadi karena lapisan kertas Polaris dari HP ini teriris bersama touchscreen-nya, teman-teman. Jadi ya tentu saja tidak mudah, teman-teman. Kalau Polaris sudah teriris ya sudah game over ya. Mujur-mujuran kalau kita dapat di lokal, karena biasanya untuk kertas Polaris itu jarang dijual di lokal, apalagi untuk HP tertentu, teman-teman. Karena Polaris itu biasanya kalau teman-teman teknisi saya lebih suka beli Polaris buat TV, karena itu ukurannya besar, jadi bisa satu lembar itu bisa untuk 10 handphone. Namun kalau tepat kita mengiris atau membelahnya, kita tentu saja tidak perlu mengganti Polarisnya, teman-teman. Setelah terangkat atau teriris, kita bersihkan bekas-bekas lem dengan mengkeruk-keruk atau mencukur-cukurnya dengan kuku. Bisa dengan apa saja yang tumpul-tumpul ya, jangan menggunakan yang tajam. Saya coba menggunakan pengangkat LCD tadi yang tajam yang terbuat dari seng itu saya lihat Polarisnya tergaris ya. Itu merusak Polaris dan tentunya menambah-nambah pekerjaan. Jadi kita gunakan saja barang-barang tumpulnya dan kita bersihkan, kita tambahkan minyak kayu putih sedikit agar lemnya agak sedikit lunak. Kalau lemnya sudah lunak, baru kita keruk-keruk pakai kuku atau pakai apa saja yang tumpul-tumpul yang tidak tajam ya, teman-teman. Jadi kita setelah bersih, kita bersihkan lagi pakai minyak kayu putih dan kita coba lagi LCD-nya apakah masih normal. Kenapa kita perlu mencoba? Karena proses pembersihan LCD juga itu ada agak sedikit tekanan-tekanan. Biasanya tekanan yang berlebihan membuat LCD dapat menimbulkan tompelan pada LCD, teman-teman. Dan tompelan itu tentu sangat-sangat mengganggu, dan ada kemungkinan dia hilang, tapi kecil kemungkinan dia hilang, namun besar kemungkinan tidak akan hilang dan hanya merusak LCD-nya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak mudah mengganti kaca dari HP itu ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingin yang mudah, tentu saja saya sarankan mengganti LCD-nya. Namun mengganti LCD tentu saja perlu biaya yang cukup banyak, cukup tinggi, dari bisa 2 kali lipat dari harga mengganti kaca touchscreen-nya, teman-teman. Nah, sekarang saya sedang melem atau memasang lem OK yang baru ke LCD-nya ini, teman-teman ya. Karena untuk melakukan pengeleman touchscreen ke LCD itu kita memerlukan pihak ketiga, yaitu lem OK. Di sini saya menggunakan lem OK lembaran, lem OK kering. Lalu setelah lem OK-nya terpasang dengan baik, kita tes lagi.
Kita tes lagi LCD-nya sama touchscreen-nya teman-teman, terutama touchscreen-nya ya. Touchscreen-nya itu harus kita tes dari atas sampai bawah, pinggir, tengahnya harus berfungsi dengan normal semuanya teman-teman. Kalau dirasa semuanya sudah normal, sudah berfungsi dengan baik, barulah kita lakukan pengeleman. Kalau ada yang tidak berfungsi dengan baik lalu teman-teman sudah lem, nanti kita kerjanya jadi 2 kali lagi teman-teman. Mau tidak mau kita harus membelah lagi LCD-nya, membersihkan lagi lem OK-nya, dan mencari lagi touchscreen yang barunya ya. Jadi sebelum melem, kita pastikan dulu fungsinya teman-teman. Baru kalau sudah benar-benar yakin, baru kita lakukan pengeleman pada LCD ini teman-teman. Oke, jadi kita tes dan tes terusnya teman-teman, tes saja. Setelah tes kita matikan dan lanjut kita lem atau kita satukan LCD-nya. Nah, proses penyatuan LCD ini tidak terekam, tidak sempat saya rekam tapi tidak terjangkau oleh kamera ya, saya tidak fokus ke kamera. Jadi kita cukup satukan saja antara LCD sama touchscreen-nya, lalu kita lakukan pemijatan. Kita pijit-pijit area LCD yang terdapat babel-babel ya atau balon-balon di tengah-tengahnya. Kita lakukan pemijitan. Tentunya proses pemijitannya jangan terlalu bersemangat ya teman-teman, sehingga tidak membuat LCD itu hancur. Ya cukup pakai perasaan saja. Di sini teman-teman bisa lihat hasil dari pijit memijit yang saya lakukan, dan saya sudah mengelemnya ya. Ini sudah dilem ke framenya, jadi tinggal pemasangan sidik jari sama mesin-mesinnya teman-teman. Dan inilah prosesnya. Nah, kita pasang sidik jarinya dan mesin casnya, terus kita pasang bautnya, kemudian kita pasang mesinnya dan kita tutup. Kemudian kita keringkan dulu lem LCD-nya, lalu setelah kering kita pasang tutup casingnya, dan waktunya kita menguji hasil kerja kita. Apakah sempurna atau ada kekurangan-kekurangan berupa munculnya tompel-tompel atau apa ya teman-teman. Kita uji semuanya dan ini hasilnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Itu adalah cara mengganti touchscreen atau kaca pada LCD. Itu berlaku untuk di semua handphone ya teman-teman, dan seperti itulah caranya dan kesulitannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.